Dalam kasus ini kan terdakwa menerangkan dalam keadaan pingsan. Iya benar. Nah, ternyata saksi yang menemukan enggak kok, sadar kok. Oh, baik. Nah, asas tidak mengkriminalkan dirinya sendiri. Jadi kalau umpamanya tidak mengaku ya biasa. Pada kuku korban ternyata ditemukan memang sapitel jaringan kulit manusia. Jaksa meyakini tidak ada orang lain kecuali terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan itu. Welcome back to podcast Besemutan. Halo Semutan Adiaksa semuanya, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama kami. Siapa kita, Mbak? Kita adalah VNF, Firna and Pretty. Baiklah. Kayaknya kita sudah lama nggak ketemu. Betul, nih, sudah cukup lama nih, Mbak. Ya, udah berapa lama nih kira-kira? Mungkin ada kali sebulanan nih, Mbak. Ada Terakhir ya. kita podcast nih, Mbak. Terakhir podcast itu kita membahas apa nih? Kita podcast Pitsus waktu itu, Mbak. Oh gitu. Katanya untuk episode podcast kali ini itu ada sesuatu hal yang menarik nih, Mbak Firna. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini, Mbak Freddy, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan dan tentunya menjadi perhatian publik juga. Ini sering muncul nih, Mbak, di berita-berita nasional, di media-media. Oh gitu. Apa itu, Mbak Firna? Kayaknya menarik sekali ini nih. Betul. Jadi saat ini ada sebuah perkara yang cukup menyita perhatian masyarakat, yang menimbulkan berbagai perspektif di tengah publik. Dan mungkin topik ini sudah tidak asing lagi, Mbak. Oh gitu ya, Mbak Firna. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengulas perkara Radit Ardiansyah secara objektif. Wah, luar biasa ya, cukup sangat menarik karena yang kita tahu juga perkara Radit ini adalah perkara yang atensi publik, atensi sekali. Nasional, Iya, Mbak. Benar, dan sudah sangat viral ya, Mbak ya, di mana-mana. Di mana-mana juga ya. Oke. Tadi kan kita sudah mengangkat topik yang menarik. Betul. Nah, kali ini juga topik ini memang cukup banyak diperbincangkan ya, Mbak ya, oleh masyarakat, sehingga menarik untuk kita bahas dari sudut pandang hukum yang objektif berdasarkan fakta yang ada juga, Mbak. Betul. Iya. Dan tentunya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada semutan Adiaksa semuanya, pada podcast hari ini kita juga menghadirkan dua narasumber yang terlibat langsung nih, Mbak nih, dalam penanganan perkara tersebut. Wah, berarti ini infonya A1 ya, Mbak ya? Betul sekali dong, Mbak Firna. Berikut telah hadir hari ini dua narasumber kita. Ada Bapak Ahmad Budi Muklis SHMH selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan juga ada Bapak Muhammad Harun Ar-Rasyid SHMH selaku Kasih Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya, Mbak ya. Selamat bergabung, Bapak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya yang sibuk pastinya, Mbak ya. Betul sekali. Apa kabarnya nih, Pak Budi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak izin. Alhamdulillah baik. Gimana kalian semua, sehat? Sehat, Bapak. Sehat, alhamdulillah. Betul. Iya. Oh, baiklah Bapak, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, mungkin bisa diperkenalkan kepada semutan Adiaksa semuanya agar semutan Adiaksa lebih mengenal siapa sih jaksa penuntut umum yang terlibat langsung nih, yang terjun langsung dalam penanganan perkara Radit. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dari Bapak. Oke, Ahmad Budi. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ya, Bapak. Jadi nama saya Ahmad Budi Muklis. Jabatan saat ini sebagai koordinator Kejati NTB, dan saat ini ditempatkan di bidang tindak pidana umum. Sampai bergabung di Korps Adiaksa ini sejak tahun 2008, jadi kurang lebih 18 tahun lebih yang lalu. Terus kemudian pada awalnya memang tidak ada itu cita-cita untuk jadi jaksa, ya. Karena memang backgroundnya dari awal kan ya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, di pesantren 7 tahun. Jadi Yaumul Arabi, Yaumul Injlisi, biasa tafsir dan yang lain-lain. Kemudian kuliah pun itu Universitas Islam Negeri Malang. Itu jurusan sastra Inggris. Lah itu double kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi ada 3 negeri di Malang itu, saya 2 itu bareng.
satunya karena kan pada saat itu satu waktu luar biasa. dan alhamdulillah selesai. Karena satu sisi itu hukum itu menarik, tapi kalau untuk sastra itu kan komplement, hanya untuk pelengkap. Nah, tapi seiring waktu kemudian tertarik, diajak teman sebenarnya yang sekarang jaksa juga di Pitsus untuk bergabung. Nah, ternyata pada saat gabung di kejaksaan ya alhamdulillah ya tertarik dengan dinamika. Dan penempatan pertama saya masuk dari Jawa Timur, penempatan di Sulawesi Tengah, Luwu. Langsung Nah, pas ketemu ya, sama Pak Aron. Kita pernah sama-sama dulu. Resmi kembali Mbak. Ya, di bagian intelijen. Kita ketemu lagi di sini. Dari di intelijen itu saya banyak belajar dari beliau juga bagaimana early warning, early detection, early prevention. Karena keunggulan kita itu adalah dari sisi KIRKA, perkiraan keadaan itu. Terus dari situ juga kita penanganan tindak pidana korupsi di Gembleng selama di situ selama kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya 2012 pendidikan jaksa. Kemudian penempatan masuk the best 10, kita memang diberikan untuk bisa memilih tempat. Pada saat itu kebijakan oleh pimpinan dan saya memilih di situ di luar Jawa. Padahal sebenarnya bisa, tapi karena bisa learning by doing. Kita di luar kan pasti kita bisa baca, kita bisa ini. Kemudian beberapa jabatan Kasipitsus, Martapura, Kasipidum, Satgasus Tipikor di Kejati Sulkalsel, kemudian Kasih Intelijen, terus kemudian ke Jawa Timur Kasih Pidum, terus kemudian Kasih Narkotika, dan alhamdulillah kemarin kurang lebih 1 bulan mengikuti tes, kemudian menjadi koordinator. Luar biasa, perjalanan yang panjang ya. Benar sekali Mbak Firna. Luar biasa. Jadi saat ini dipercaya sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tuh. Dari perjalanan dari 2008 tuh Mbak. Iya benar sekali Mbak Firna. Baiklah Pak, terima kasih Bapak Budi. Mohon izin mungkin Pak Harun kita sedikit berkenalan lagi nih Pak. Mungkin sebelumnya sudah saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Adiaksa, mungkin tidak bosan-bosannya saya sampaikan, saya perkenalkan diri, nama saya M. Harun Al-Rasyid selaku Kasipenkum Kejaksaan Tinggi NTB. Mungkin tadi disampaikan juga ada kaitannya saya sama narasumber sekarang ini nih. Karena memang ya akhirnya kejaksaan itu kecil ya, jadi kadang-kadang kita ketemu lagi di satu kesempatan yang berbeda, hanya tempat aja berbeda. Ya makanya tidak asing lagi pas kemarin dengar SK Pak Budi Muklis ini di NTB, wah langsung kenal gitu kan. Karena sama-sama kita di Luwuk tahun 2008 ya. Saya meninggalkan Luwuk itu tahun 2013 gitu. Mas Budi udah berangkat ya? Ya 2012 sudah berangkat. Jadi perjalanan panjang, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terus berjuang bersama-sama. Oke, itu aja. Luar biasa. Berarti backgroundnya kurang lebih sama seperti Bapak Ahmad Budi Muklis tadi ya Pak ya. Bergabungnya itu pada kejaksaan itu di tahun 2008. Dan Bapak tadi pindah dari Sulawesi tadi dari 2013 ya Pak? 2013. Dan melalui banyak perjalanan hingga tibalah di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Bersemi kembali. Mungkin nanti bersemi lagi. Gak tahu di mana lagi ya Mbak ya. Betul. Tour of duty. Iya, kita benar sekali mengikuti. Bapak. Baiklah Bapak. Mengenai perkara Radit Ardiansyah ini Pak, kan ini perkara menjadi perhatian publik yang cukup luas ya Pak ya. Dari perspektif jaksa penuntut umum, bagaimana konstruksi perkara ini berdasarkan hasil penyidikan dan berkas perkara yang diterima ini Pak? Iya. Sebelumnya terima kasih. Sebenarnya kalau dari sisi perkaranya, ini sebenarnya perkara biasa. Kita sebagai jaksa biasa menangani tindak pidana pembunuhan. Kalau berdasarkan pengalaman setahun paling tidak 1.000 perkara. Sebenarnya kasus ini tuh dalam sisi pembuktian, mulai dari pra penuntutan, kami menilainya itu banyak alat bukti sebenarnya. Banyak beberapa perkara tindak pidana pembunuhan lain yang sebenarnya itu agak lebih sulit di selama saya di NTB ini ya.
Pertama contoh pembunuhan ya yang di Polda itu yang dilakukan oleh Kompol Yogi bersama dengan Aris terhadap almarhum Nur Hadi. Di situ alat bukti memang betul-betul kita menggunakan scientific investigation. Hanya satu alat bukti yaitu pada saat itu tuh CCTV, kemudian dikaitkan dengan beberapa alat bukti, saksi, Keting Pewis, keterangan ahli dan yang lainnya, dan alhamdulillah itu terbukti. Sebenarnya dari sisi pembuktian kompleksitasnya itu untuk pembunuhan almarhum karena sesama anggota, kalau dalam istilah kriminal atau kriminologi itu ada istilah the blue contempt of court. Jadi kalau pembunuhan itu dilakukan oleh instansi atau tertentu, itu pengungkapannya akan lebih kompleks karena pasti apalagi pelaku ini kan sebagai salah satu penegak hukum. Betul. Akan berusaha sedemikian rupa untuk melakukan obstruction of justice, penghilangan alat bukti, HP dan yang lainnya. Nah, sebenarnya kasus ini pun itu lebih sederhana. Nah, satu dari sisi pelaku maupun dari sisi penyebaran alat bukti. Kemudian pernah juga saya menangani itu pembunuhan itu di tengah hutan. Tidak ada saksi langsung, maksudnya direct witness. Tetapi kemudian dengan scientific investigation itu kita bisa temukan pelakunya. Jadi terhadap tindak pidana tertentu, crime with victim, kejahatan kan sebenarnya dibagi dua. Crime without victim sama crime with victim. Kejahatan yang tidak ada korban, contoh kayak narkotika, maksudnya direct victim, victim yang langsung. Tapi kalau pembunuhan yang lainnya itu kan ada korban. Nah, terus kedua, terhadap karakteristik tindak pidana tertentu pada umumnya itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Pembunuhan, perkosaan, pencurian. Tentu pelaku sejauh mana melakukan perbuatan itu kalau ada kesempatan untuk melakukan. Sehingga dalam pengungkapan kasus tertentu, tindak pidana kalau di KUHP kan 187 jenis. Kalau kita kualifikasikan tindak pidana tertentu itu memang punya modus, di situ pasti mencari kayak pencurian. Tentu akan mencari kesempatan di mana tidak banyak orang. Atau perkosaan. Kalau ada banyak orang tentu pelaku tidak akan berani. Makanya kejahatan itu selain ada niat juga ada kesempatan. Opportunity. Itu. Kasus ini tuh untuk pembunuhan salah satunya. Kalau dari kacamata penuntut umum sejak awal ini sebenarnya sederhana, sangat terang benderang, sehingga dari awal itu penuntut umum meyakini, oh ini simpel. Kenapa? Karena ada alat bukti CCTV, kemudian ada alat bukti visum et repertum, kemudian ada juga visum et psychiatrum. Jadi visum itu ada dua, terhadap tersangka itu psikisnya seperti apa, makanya ada psikologinya itu, psikologi forensik, ada digital evidence-nya. Jadi HP itu dari sisi CDR bisa kita lihat posisinya seperti apa, kapan diaktifkan, kapan dimatikan. Nah, terus kemudian dari situlah kita rangkai yang saling berkesesuaian sehingga diperoleh suatu peristiwa pidana. Jadi pertama itu ada enggak peristiwa pidananya dulu? Oh, ternyata peristiwa pembunuhan atau penganiayaan. Terus kedua, ini dibunuhnya atau dianiaya itu dengan cara apa? Nah, kemudian setelah pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, kira-kira dengan siapa yang bisa melakukan perbuatan itu? Dilihat dari opportunity dan yang lainnya. Makanya pasal 1 angka 22 itu menjelaskan yang dianggap sebagai tersangka adalah orang yang berbuat atau material handling atau keadaannya, dalam artian feiten. Nah, disitulah ada teori keadaan. Nah, siapa yang punya kapasitas, probabilitas,
oportunitas dalam melakukan tindak pidana sesuai alat bukti itu. Baik, berarti delik tindak pidana ini bisa terlihat ya Pak dari niat dan kesempatan yang ada. Dan juga di sini jaksa sudah melihat ya Pak bahwa pembunuhan ini sangat terang benderang, baik itu dari pelaku dan penyebaran alat buktinya. Jadi pertama penyebutan kualifikasi delik, dakwaannya itu disusun memang alternatif, yaitu pertama pembunuhan, kedua yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tuntutan jaksa itu adalah pembunuhan karena menilai ini sudah ada niat, witten and willen. Jadi si tersangka atau terdakwa ini mengetahui dan menghendaki untuk menghilangkan nyawa. Dari mana? Kita lihat dari modusnya. Iya, betul. Yaitu modusnya adalah membekap atau afeksia. Jadi ada jeda waktu bagi pelaku ini untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Nah, begitu dia tetap melanjutkan, maka di situ adalah Afsad van Oogmeg. Dalam artian apa? Ini sadar mengetahui ini akan menyebabkan hilangnya nyawa. Iya. Tapi kalau penganiayaan menyebabkan kematian, itu kematian itu bukan tujuan. Nah, jadi kenapa jaksa itu menuntut ini pembunuhan? Dengan cara modus ini afeksia, maksudnya kalau orang dibekap, sudah pasti akan membunuh. Pada saat membekap kan ada proses. Iya, betul. Namanya perlawanan, self defense mechanism. Betul. Seandainya itu tersangka menghentikan, kan bisa. Iya, masih bisa. Karena ada jeda waktu. Iya, betul Bapak. Untuk afeksia. Tapi kalau melanjutkan, disitulah ada niat untuk membunuh. Beda kalau memukul. Mungkin kita lihat dipukul kaki, dipukul ini. Tapi kalau sasarannya itu vital, leher, kepala, jantung, maka itu pasti kalau kita melihatnya ya pembunuhan. Kita lihat ini. Nah, dari mana sih kita niat itu? Niat itu kan di dalamnya. Yang tahu kan Tuhannya. Nah, lihatnya itu dari material handling, perbuatan nyata. Kalau sasarannya tadi leher dengan membekap, bukan nganiaya. Udah bertujuan ke pembunuhan. Ya, makanya tuntutan kami pada saat itu ini pembunuhan. Namun majelis hakim ini penganiayaan. Karena ada pergulatan. Pergumulan dalam artian luka-luka itu 29 di terdakwa, 39 di korban, itu membuktikan adanya pergumulan. Itu. Nah, nanti mungkin saya jelaskan kenapa sih kok yakin betul. Iya, Siap Bapak. Itu. Siap Bapak. Oke, baiklah. Sudah sangat kompleks ya Mbak. Betul, ternyata cukup lengkap ya Pak ya, cukup kompleks, cukup panjang dan izin Pak. Nah, ini sebelum suatu perkara itu dinyatakan lengkap ya Pak, P21 dan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, tentu ini terdapat serangkaian alat bukti yang dinilai cukup. Nah, mungkin boleh nih Pak, apa saja fakta, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli maupun hasil rekonstruksi yang menjadi dasar keyakinan jaksa bahwa terdakwa ini memang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana di muka persidangan. Jadi yang pertama untuk dinilai pada saat itu pra penuntutannya itu ada namanya syarat material, syarat formil. Syarat material ini selain perbuatannya itu juga harus ada pertanggungjawabannya. Jadi strafbar fit bahasanya. Masuk enggak ini unsur-unsur delik dan elementennya, pembunuhan atau penganiayaan. Terus yang kedua, ada enggak pertanggungjawaban pidananya? Hinstraf skutnya. Skut ini ada enggak dia ini dengan sengaja. Nah, untuk pembunuhan bedanya KUHP lama dengan KUHP baru. Kalau KUHP lama itu dengan serta-merta dengan sengaja. Namun KUHP baru itu di pasal 36 ayat 2 mensyaratkan di situ tindak pidana harus ada kesalahan. Dalam artian di sini dengan sengaja. Itu. Jadi mensitreanya selain perbuatan itu terpenuhi, kita juga harus nilai ada enggak alasan pemaaf, alasan pembenar yang menghilangkan dalam artian inwendig atau itwendig dalam diri pelakunya atau di luar pelakunya. Contoh upaya paksa, daya paksa, not to stand, apakah itu not where excess. Nah, yang membuat itu dinilai. Nah, setelah ketemu itu baru dari sisi administratif
seperti kayak penahanan, kemudian saksi-saksi dipanggil tidak secara patut. Jadi itu syarat formil dan syarat material untuk menilai. Gitu, berarti dilihat dari penanggung jawab pidana ini ya Pak ya. Ya. Dan juga apalagi dengan KUHP yang baru sekarang itu alat buktinya harus benar-benar jelas. Ya. Jadi alat bukti ini diatur di pasal 235. Kalau dulu pasal 184. Bewijsmiddelen. Jadi kalau dulu alat bukti itu cuma hanya 5. Iya. Kalau sekarang itu 8. Nah di kasus ini itu penuntut umum menilai dari 8 itu 7 alat bukti sudah ada. Hanya 1 yang belum mendukung yaitu keterangan terdakwa. Namun demikian, ada namanya kan kita kan teorinya negatif wetelah. Ya, Pak. Yaitu keyakinan, di mana keyakinan itu diperoleh dari 2 alat bukti. Iya benar. Jadi negatif wetelah. Terus kemudian dari sisi maksima eviden, alat bukti yang maksimal, kami sudah cukup, dalam artian lebih dari cukup badan. Nah kemudian keterangan terdakwa, sebenarnya keterangan terdakwa itu untuk dirinya sendiri. Terdakwa bagaimanapun punya hak ingkar, Iya. hak untuk diam, remain to silent, Benar. atau asas non self incrimination, asas tidak mengkriminalkan dirinya sendiri. Jadi kalau umpamanya tidak mengaku ya biasa. Saya banyak beberapa kasus pembunuhan atau bahkan tipikor yang lain, biasa itu terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya. Namun yang punya kewajiban membuktikan itu adalah penuntut umum. Iya betul. Beban pembuktiannya, kecuali tindak pidana tertentu. Nah, contoh kayak pencucian uang. Nah itu maka pembuktian terbalik, reversal burden of proof. Baiklah. Oke. Berarti Pak, fakta alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli maupun hasil rekonstruksi yang menjadi dasar keyakinan, apa saja itu Pak yang bisa yang meyakinkan jaksa bahwa terdakwa ini patut Bapak dimintai pertanggungjawaban pidana di muka persidangan. Jadi pertama alat bukti saya terangkan. Pertama 1 saksi. Oke. Saksi nanti ngacu ke pasal 237. Baiklah. Saksi ini ada berapa banyak kategori saksi, witness. Ada namanya direct witness, saksi yang melihat, mendengar sendiri langsung. Tapi dalam kasus tertentu, saksi ini kalau contoh kayak perkosaan, pencabulan, pencurian, itu akan sulit. Karena pelaku akan mencari kesempatan untuk melakukan ini. Jadi bukan hanya niat, tapi kalau ada banyak saksi langsung, pasti tidak akan terjadi. Nah, ada saksi namanya keting bewis, tapi tetap saksi. Nah, pasal 237 ayat 3. Ini masing-masing menerangkan dan saling berkesaksian. Contoh, dalam kasus ini kan terdakwa menerangkan dalam keadaan pingsan. Iya benar. Nah, ternyata saksi yang menemukan tidak sadar. Oh baik. Nah, gitu. Dan pada saat ditemukan itu ada CCTV. Bisa naik sendiri ke mobil, bisa bercakap-cakap dengan yang lain, normal. Benar. Nah, kemudian terdakwa mengatakan dibegal, dirampok. Iya betul sekali. Lah tindak pidana itu dibagi 2 sebenarnya, motif ya, secara kriminologi, motif material, kedua motif emosional. Kalau motif material itu ada jejak material. Contoh kayak pencurian, perampokan, maka barang sasarannya itu adalah harta benda. Ya betul sekali Pak. Dalam kasus ini tentu harta benda korban itu jadi sasaran. Lah ini kan kalung masih ada, terus kemudian anting emas ada, sepeda motor korban yang dikendari dengan terdakwa masih ada. Terus kemudian HP. Dipastikan berdasarkan electronic evidence CDR masih tetap berada di lokasi. Namun memang belum ditemukan. Bukan berarti berpindah. Kalau dirampok kan pasti akan berpindah. Betul sekali Pak. Nah ini masih ada. Terus kemudian disampaikan dipukul 1 kali di bagian leher.
Tapi berdasarkan hasil visum berarti kan alat bukti surat. Iya, betul. Luka di leher bekas balok, kalau ini itu tidak ada. Iya. Dan lukanya kan banyak 29. Oke. Kalau satu kali pukul pas lukanya satu. Nah, Iya, ini kan benar, 29 benar, luka-luka. Benar. Dan yang mungkin diviralkan yang satu luka yang signifikan itu luka cakar di lengan kiri. Oke. Nah, kalau dirampok masa iya dicakar-cakar dulu. Nah, Betul sekali, Pak. nah, ini bekas cakaran banyak. Pada saat ditanyakan terdakwa luka karena apa ini tidak bisa menjawab. Oh. Baik pada saat penyidikan maupun dalam saat persidangan. Terus kemudian luka cakar ini ternyata ahli menyampaikan ini lebih identik luka kuku. Nah, dicocokkanlah pada kuku korban. Oke. Ternyata ditemukan memang sapitel jaringan kulit manusia. Oh. Nah, namun jaringan ini pada saat di lab 4 mati DNA-nya karena kena air laut. Oh, Tapi dipastikan ini jaringan kulit manusia. Iya, Nah, iya. jadi dikaitkan antara luka, bekas luka dari kuku, mohon maaf dari lengan kiri dengan kuku ini sangat identik. Nah, terus kemudian di leher korban itu ditemukan luka 2 cm kali 2 cm yang luasnya atau ini itu sama dengan ibu jari terdakwa. Nah, itu namanya jejak DNA. Kasus ini mudah. Kenapa? Karena pada saat setelah kejadian itu langsung dilakukan visum baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban. Selanjutnya, dalam kasus ini ditemukan barang bukti atau physical evidence atau direct evidence. Itu menjadi alat bukti juga. Iya. Apa? Minimal 3. Pertama, Oke. itu satu buah bambu ditemukan oleh K9 anjing pelacak itu tersembunyi di semak-semak. Oh. Ya. Dan setelah dilakukan laboratorium forensik itu positif darah terdakwa. Oh, baik. Nah. Di atas Di bambu, bambu itu, itu. ya, Pak ya. Ya. Oke. Terus kemudian dilakukan penelusuran K9 juga. Itu ditemukan di atas bukit jaraknya 10 meter dari laut. Lah itu darah banyak di sana. Oh, gitu. Tapi termasuk darah di batu besar, tapi kan tidak bisa ini dibawa. Iya, benar. Diambillah sampel salah satu batunya kecil itu yang dibawa untuk dibawa ke Jakarta. Dan di situ ternyata positif darahnya terdakwa. Oh. Jadi otomatis kan menunjukkan ada mobilitas. Terdakwa tidak pingsan, Iya, benar. tetapi berpindah tempat di beberapa lokasi itu. Betul Nah, sekali. dan darah di bukit itu sebenarnya banyak. Banyak di batu besar sampai ke bawah, tapi diambil memang sampel batunya. Sampelnya aja. Jadi bukan hanya satu batu terus diangkat, enggak. Seperti pembicaraan, enggak, ini darah di batu besar. Nah, itu. Terus kemudian di dekat jenazah atau mayat atau di dekat pohon kelapa yang tumbang, Iya. di situ diambillah ada darah juga. Oh. Nah, itu setelah diambil di lapor ternyata positif juga punya terdakwa. Jadi minimal di 3 lokasi itu positif terdakwa, darah terdakwa. Terus kemudian Karena memang nggak ada orang lain di situ ya. Nah, Cuma terdakwa sama korban. kemudian di situ alibinya kan dilakukan oleh pihak ketiga atau orang lain. Tapi berdasarkan analisa CCTV, keterangan saksi Iya. yang memvideo pada saat kejadian, Iya. itu tidak ada. Dan olah TKP kan penting ya. Tidak ditemukan jejak-jejak, mau jejak kaki, mau Iya. jejak barang, adanya pihak ketiga. Oh. Hanya mereka berdua, yaitu antara korban dan terdakwa. Sehingga jejak DNA itu hanya berdua. Nah, sekarang satu meninggal, satu masih hidup. Iya. Nah, karena keadaannya, sehingga apa? Jaksa meyakini tidak ada orang lain kecuali terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan itu.
Berarti emang sudah cukup kompleks sekali ya Pak ya untuk alat bukti Iya. yang sudah dikumpulkan oleh jaksa penuntut umum Iya. ini ya Pak. Ya. Kalau ini sudah sangat terang benderang. Iya, Sangat terang betul. benderang Mbak kalau kayak gini. Iya benar. Apakah itu kemudian di ranah publik? Tidak. Jadi gini, tugas penuntut umum itu battlefieldnya itu di persidangan. Karena kita itu kan the silent institution, institusi yang diam. Betul. Tentu tidak banyak kita untuk mengeksplor. Iya benar sekali. Karena kita buktikan nanti pada saat di persidangan. Nah, perkara ini kan karena sudah putus meskipun belum ikrah, tapi menjadi perhatian itu kan jangan sampai wah ini mendolimin orang atau apa. Sebenarnya alat buktinya itu lebih dari cukup. Iya benar sekali. Sepanjang saya jaksa 18 tahun, perkara pembunuhan yang lebih kompleks dari ini tuh banyak sekali. Itu. Kalau ini sangat terang benderang. Iya betul sekali Pak. Sudah banyak sekali. Dari pihak orang ketiga juga tidak ada ya Pak ya untuk Ya tidak ada alat bukti kan pembuktian. alibi. Bahasanya Iya, gini, Iya benar. hak terdakwa itu untuk tidak mengakui perbuatannya. Iya benar. Ya kita menghormati itu. Iya betul sekali. Tugas jaksa lah yang untuk membuktikannya. Iya. Terus kedua, jaksa itu mewakili kepentingan korban. Tentu kita akan mendengar juga dari keluarga korban seperti apa. Nah sekarang gini, yang ngajak ke lokasi situ terdakwa, dibonceng lah pakai sepeda motor terdakwa. Kelihatanlah CCTV ke situ. Iya. Ada orang yang memvideo, tidak ada peristiwa perampokan atau pembunuhan sebelumnya. Nah sekarang terjadian itu. Nah, siapa lagi? Iya benar sekali. Ini nih yang versi lengkapnya ya untuk Semeton Adiaksa ya. Iya benar karena kan Semeton Adiaksa saat ini kan hanya memperoleh informasi dari sosial media. Ya, dan itu potongan-potongan ya Mbak ya. Iya Ya. benar sekali. Iya. Baiklah Bapak. Banyak masyarakat memperoleh informasi Ya. yang tadi tidak cukup kompleks ini Pak, hanya Ya. dari potongan-potongan informasi yang beredar dari media sosial. Ya. Fakta penting apa yang sebenarnya terungkap secara utuh nih Pak di persidangan, namun kurang diketahui oleh publik. Ya gini, ada memang bagian beberapa itu yang tidak bisa kita publish. Makanya kan kami itu ada 7 orang yang ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum dengan peran berbeda. Oke. Tentu sesuai dengan strategi Iya betul sekali. dan kebutuhan. Nah di situ ada beberapa itu yang memang tidak layak untuk disampaikan karena kan tentu terkait dengan kesusilaan, kehormatan. Kan kita agak lindungi, tidak bisa kita eksplor. Ya. Battlefield tadi penuntut umum dengan advokat sebenarnya itu adalah di persidangan. Iya. Atlet tinju battlefieldnya adalah di ring tinju. Betul. Iya. Sepak bola di lapangan sepak bola. Benar. Jadi kalau mempunyai ranah medsos, ranah apa, nah kecuali kita selebgram, Iya betul. nah, artis di sana. Jadi kami memang dididik itu bagaimana supaya pembuktian di persidangan dan strategi pembuktian. Iya. Dan kan terbukti, ya meskipun ada dissenting ya biasa, itu tapi kan mayoritas dan itu terbukti. Soal oh ini penganiayaan, oh ini pembunuhan, itu kan dari sisi perspektif. Iya. Ada istilah namanya Twigiston Trimeningen. 2 sarjana hukum ketemu, minimal 3 pendapat. Nah, jadi itu kan biasa itu. Iya betul Pak. Baik Bapak, jadi dalam kasus perkara ini terdapat 7 jaksa penuntut umum ya Pak ya. Iya. Dan ini juga tentunya sesuai dengan kebutuhan dan strategi dari perkara ini Pak. Awal mulanya itu karena ini menjadi atensi, tentu dibutuhkan penguatan. Penguatan. Dan tugas kita ini kan bagaimana membuktikan. Iya benar sekali. Nah Pak. itu. Jadi enggak semuanya harus di publik gitu ya Ya. Pak ya. Jadi masih ada yang di keep karena kan memang kita Untuk Menghormati strategi. betul strategi. betul. Baiklah Bapak. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan kan Pak. Ya. Apa dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang melandasi penerapan pasal tersebut Bapak? Oh ya. Jadi pertama di pasal ada itu pasal 70, pasal 72. Penuntut umum pada saat menuntut itu wajib mempertimbangkan beberapa hal. Iya benar. Termasuk motif, modus operandi, dampak pidana itu terhadap terdakwa,
kemudian juga akibatnya terhadap korban, sikap batin terdakwa menyesali apa tidak, berbelit-belit tidak, terus kemudian ada tidak permintaan maaf kepada keluarga terdakwa, keluarga korban. Nah itu yang menjadi penilaian. Nah terus kemudian tuntutan 13 tahun itu sebelum ke Strafmag ya. Pertama kenapa jaksa itu menuntut pidana pembunuhan? Tadi sudah saya jelaskan, ada perbuatan titik vitalnya itu leher, kan ini afeksia. Jadi luka-luka banyak itu kan dibagi dua. Ini serious injury atau death injury atau injury biasa. Luka-luka itu kan dikualifikasikan nanti. Contoh, kan ada luka di tangan, ada luka kayak di terdakwa itu kan ada luka-luka itu. Iya betul. Nah itu kan nanti ahli menilai apakah itu serious injury apa tidak. Ternyata ahli Dr. Rohadi dan yang lain kan menyampaikan luka-luka di terdakwa itu bukan serious injury, bukan death injury, bisa menyebabkan kematian, tidak. Bahkan tidak juga menimbulkan amnesia, gagal otak juga enggak. Iya betul. Terus kemudian gambar yang dipasang di leher itu sebagai upaya preventif, proseduralnya begitu. Jadi untuk mencegah adanya luka yang lebih serius, biasa pencegahan. Nah sementara di korban juga sama, luka banyak, lebih banyak lagi. Tapi itu dibagi dua, mana yang serius injury, mana yang tidak. Nah itu ada serius injury, yaitu apa? Tadi pembekapan, yang afeksia. Nah dilakukan afeksia ini ada jeda waktu berpikir bagi pelaku untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Baik. Gitu. Begitu dia melanjutkan terus menekan, kan survival itu. Iya benar. Maka di situ pembunuhan. Gitu. Kalau seandainya mukul, iya betul, di badan di mana yang bukan objek, lah bisa itu penganiayaan. Karena kematian korban itu bukan tujuan. Lah tapi kalau membekap, ya kematian itu tujuan. Sudah itu tujuannya. Iya betul. Jelas niatnya. Ya niatnya. Orang bekap mana ada tidak mau. Kayak racun. Iya Betul. Nah, kalau orang ngeracun sudah pasti pembunuhan berencana. Iya benar. Kan dia beli racun dulu ke toko, kemudian Dia tahu ngasih. akibatnya. Iya, Dia lah tahu gitu. akibatnya kalau nanti mengakibatkan Betul. Dan kematian. pembekapan ini kan dia melakukan usaha itu terus menerus ya Pak ya. Iya, kan ada jeda waktu itu. Benar, Jeda betul. waktu dia melanjutkan apa Iya. tidak melanjutkan. Nah, terus kedua 13 tahun. Bagaimanapun ini masih muda. Iya. Kita berharap terdakwa ini bisa memperbaiki kesalahannya. Ada harapan besar terhadap terdakwa dari keluarganya, dari masyarakat. Sehingga kita tuntutannya tidak maksimal 15 tahun. Tidak, ini kan 13 tahun. Harusnya kalau sesuai pasalnya ini 15 tahun ya Pak. Ya, Maksimalnya ancaman ancamannya. maksimalnya 15 tahun. Jadi di sini jaksa ini saat menuntut itu mempertimbangkan dari pasal 70 dan 72 ya Pak 70, ya. Ada 72, motif, dampak pasal 54, pidana, sikap batin. Wah. Pasal 54 terhadap sikap tindak tanduk. Iya benar. Nah itu yang menilai. Kita nilai bukan hanya pembuktiannya, tapi sikapnya, menyesal tidak, Menyesal tidak. berbelit-belit tidak. Benar. Nah itu. Sudah semakin terang ya ini. Iya, Jadi Semoton Adiaksa juga akhirnya mengetahui nih. Betul sekali Dari Mbak kacamata Firna. jaksa Iya, penuntut umumnya. Seperti apa sebenarnya Iya. penanganan perkara Radit ini. Betul, baik Pak. Nah, nih Pak, tuntutan jaksa penuntut umum ini sempat dikaitkan dengan isu dugaan penistaan agama. Ya. Nah, bagaimana tanggapan kejaksaan terhadap anggapan tersebut dan apa nih dasar yang dapat menjelaskan bahwa tuntutan yang diajukan ini memang murni Pak, didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah? Ya satu itu jauh ya, jauh. Ya. Konteks surat tuntutan itu kan untuk menilai perbuatan terdakwanya, sikapnya, bukan objek yang lain. Jadi rekuisitor itu disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian sikap-sikap itu dinilai oleh jaksa. Jadi subjektif. Nah, subjektif itu penilaian jaksanya ditujukan kepada yang mulia majelis hakim.
bahasanya gini loh, ini berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terus enggak kok saya enggak berbelit, ya silakan dijawab dalam pledoi. Saya bukan pelakunya, saya bukan ininya. Ya enggak, kan di situ. Makanya yang dinilai adalah sikapnya. Konteksnya itu adalah pada saat di persidangan ditujukan kepada sikap. Jadi konteksnya itu, skopnya itu di persidangan dan ini bersifatnya penilaian. Nah ini sempat kita menyampaikan di replik, kalau ada perdebatan itu jangan digeser-geser. Iya. Nah ada hak jawab di situ. Silakan dituangkan dalam pledoi. Nanti dijawab dengan replik. Nanti dijawab dengan duplik. Nah tapi kita susun itu memang secara hati-hati betul. Bukan maksud menyinggung yang lain, tidak. Semata-mata terhadap sikap. Bukan kepada kitab suci tertentu. Dan tidak ada itu Al-Quran disebutkan, tidak ada Al-Quran itu bahasa Al-Quran. Iya benar. Ada kata-kata itu kan menilai terhadap sikap. Siap. Nah, jadi ditujukan kepada objeknya itu, percakapan itu, makna semantiknya kalau bahasa itu adalah perbuatan terdakwa. Kita melihat itu bahasanya ditujukan kepada yang mulia majelis hakim. Itu skopnya di persidangan. Jadi bukan di luar itu. Siap Bapak. Ya, mau sikap terdakwa di luar persidangan, mau itu bukan penilaian penuntut umum. Ini kan selama dalam persidangan. Dalam persidangan. Berarti ini tidak ada yang namanya penistaan agama ya Pak ya? Ya, tidak ada maksud untuk itu. Tidak ada. Tidak ada. Jauh. Jauh lah, apalagi umpamanya saya seorang muslim dari pesantren, masa iya? Iya benar. Nah, kan enggak jauh. Kita kan perbuatan. Bedakan antara perbuatan dengan objeknya Al-Quran atau kitab suci tertentu, ya beda. Kan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini ya Pak ya. Bagaimana jaksa penuntut umum memandang putusan tersebut jika dikaitkan dengan seluruh fakta dan alat bukti yang telah terungkap Bapak selama persidangan? Yang pertama kami sampaikan apresiasi dulu kepada anggota majelis, hakim anggota 1, hakim anggota 2. Meskipun tekanan ini luar biasa, kita tahulah aksi massa di beberapa tempat ya, tentu sedikit banyak akan mencoba untuk mempengaruhi. Iya, betul. Tapi ini kan di tengah itu masih tetap objektif. Dan saya kira terhadap putusan 2 anggota itu cukup bisa diterima. Namun tentu ada kami tidak sependapat kalau itu hanya penganiayaan. Tapi kami berpendapat itu bukan hanya penganiayaan, itu sudah pembunuhan. Iya benar ya. Kecuali dipukulnya itu di bagian tidak vital. Betul Bapak. Lah mungkin bisa penganiayaan. Tapi kalau kita lihat ini maksudnya, need-nya, dulnya, ini sudah menghilangkan nyawa. Iya benar. Itu. Sehingga dalam terkait ini kami tentu akan melakukan upaya hukum melalui mekanisme hukum, yaitu upaya hukum banding. Dan hari ini memang kita sudah ajukan karena banding itu kan 7 hari ya. Nah ini terus kemudian setelah itu disusun dengan memori banding. Kemudian terkait dengan putusan ketua majelis, baru kali ini nih selama saya menjadi jaksa, pendapat ketua majelis itu tidak diikuti oleh kedua hakimnya. Ketua anggotanya. Gitu. Tapi pertimbangannya itu juga cukup aneh. Iya. Antara lain ada terdakwa atau tersangka lainnya. Padahal alat bukti itu kan tidak ada. Tidak ada, hanya 2 orang. Ada beberapa yang bersifat asumsi naratif, bersifat imajinatif. Kenapa? Keyakinan itu harus didasarkan dari 2 alat bukti. Iya benar. Jadi tidak serta-merta keyakinan melulu. Iya, betul. Karena sistem kita ini negatif batelah. Bukan conviction rationale. Bukan hanya keyakinan saya yakin itu enggak. Ini kan bukan soal keyakinan ini. Betul. Tapi ke alat bukti. Contoh narasi seperti luka di bagian vital disebabkan oleh korban sendiri. Karena gatal sehingga menggaruknya terlalu keras sehingga menyebabkan luka. Nah itu kan keyakinan diambil dari mana itu? Iya benar. Kan tidak ada itu saksi atau ahli yang menerangkan itu. Nah kan tidak boleh. Iya benar. Terus contoh
ada beberapa barang bukti di beberapa tempat membuktikan bahwa ada pihak ketiga yang menaruh barang itu. Tapi Lah tidak kan dapat jauh, dibuktikan lah ya, kan Pak, iya ya? kan jauh Iya. siapa yang menerangkan Iya. itu? Iya, benar. Yang jelas ada fakta, ada beberapa batu. Di atas itu batu besar, diambil sampelnya. Iya, dan itu ada darah terdakwa. Dan ada terdakwa Iya, kan menunjukkan ada mobilitas. Iya, ada perpindahan ya Pak. Itu kalau soal tersangka yang lain terlalu imajinatif. Iya, benar. Nah, nanti itu akan kita tuangkan. Jadi ada dua. Pertama kita akan memberikan terhadap putusan KM. Nah, terus kedua ini lebih tepat tetap pada pembunuhan. Selebihnya nanti kita berharap karena kan masih judek faksi ya. Kalau memang diperlukan untuk pemeriksaan ulang, ya kita siap. Akan dilakukan Ya. Pemeriksaan. Jadi KUHP baru ini memang mengatur baru. Oke. Jadi bisa saja dilakukan persidangan ulang, memanggil saksi atau ahli yang kunci. Nah, terus kedua, memori banding bagi penuntut umum itu wajib. Tapi kalau untuk terdakwa tidak wajib. Kalau penuntut umum tidak menyertakan memori banding, maka nanti gugur. Oh gitu. Nah, jadi kita juga harus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan perubahan itu KUHP. Baik Bapak. Jadi di sini jaksa sudah tetap menghormati putusan majelis Ya. hakim, namun tetap mengambil langkah hukum banding ya Pak ya hari ini ya Pak ya. Oh, iya. Pak ya hukum. Oke, baik Pak. Nah, dalam putusan tersebut Pak, Ya. terdapat dissenting opinion Ya. atau perbedaan pendapat dari salah satu anggota majelis hakim. Ya. Nah, bagaimana jaksa penuntut umum memandang adanya perbedaan pendapat tersebut Pak dalam perspektif hukum acara pidana? Ya, pertama itu tidak apa-apa, normal. Karena kan majelis, namanya kan kedudukannya meskipun KM, tapi kan equal and egaliter, sama. Bukan berarti nanti KM itu suaranya dua kan tidak. Iya betul sekali Pak. Nah, terus biasa tadi seperti saya sampaikan, namanya orang itu pikiran, hati itu kan bisa berbeda. Iya. Istilahnya tadi tumingisen trimindingen. Dua orang minimal nanti 3 pendapat. Iya betul. Nah, jadi kita menghormati tetap, bukan berarti ini salah, ini benar enggak. Kita ini kan sama-sama ijtihad bahasanya. Ini pendapatnya kita begini. Iya benar. Itu jadi ya langkahnya ya kita akan jawab argumentasi itu. Bahasanya kan ada orang lain ada perbuatan pidana. Ada ini peristiwanya ada. Tapi pelakunya ini bukan si terdakwa kan gitu. Tapi kalau dua anggotanya ya terdakwanya ya pelakunya ya dua terdakwa ini tidak ada orang lain. Benar Pak. Jadi hanya itu. Perdebatannya kan ada peristiwa pembunuhan atau penganiayaan menyebabkan mati, ada modus operandinya, namun hakim tidak sependapat bahwa ini pelakunya. Iya. Hakim tetap kekeh Yang KM ada ya, orang, yang KM. iya. Ada orang ketiga Ya, dalam tapi untuk peristiwa membuktikan ini. orang ketiga itu kan tidak boleh serta merta. Iya benar sekali. Harus berdasarkan alat bukti yang cukup. Iya betul. Gitu. Tapi apapun perdebatan itu tetap dari pihak kejaksaan itu menghormati ya Pak. Ya tetaplah kita menghormati kan Iya, kita. Betul. Sekali, tapi ya hanya itu aja untuk perbedaan pendapatnya dari KM-nya mengatakan bahwa ada 3 orang yang terlibat, tapi dari jaksa penuntut umum sendiri itu tetap hanya ada 2. Ya, pertama gini, keterangan terdakwa ini kan kami menilainya kan inkonsisten ya. Pertama, tadi luka dipukul 1 kali, tapi lukanya kan banyak kali. Benar sekali Pak. Terus dirampok, ternyata kan tidak sesuai dengan profil perampokan. Iya. Betul. Terus apa lagi tadi, HP diambil. Ternyata Tapi barangnya setelah CDR ternyata kan lokasinya masih di situ. Iya. Sampai baterai habis. Ini kayak black box itu loh. Oh. Black box itu meskipun itu jatuh, tapi kalau baterainya itu Masih ada. masih bisa kedetek. Iya benar. Terus kemudian matinya, HP-nya korban mati di jam 18.10. HP-nya terdakwa baru di jam 23.53. Dimatikannya maksudnya. Oh. Bukan dicabut baterainya. Kalau dicabut iya. baterainya kita masih bisa detek. Iya. Kalau diambil orang lain,
Masa jeda waktunya ini 5 jam sangat jauh. 42. Iya, benar sekali Iya. Bapak. Nah, jadi HP-nya ini bukan hilang, tapi belum ditemukan. Belum ditemukan. Kalau hilang kan seolah-olah diambil orang. Iya benar. Dan dipastikan masih berada di pantai Nipah. Nah, dimatikannya jarak jauh. Iya betul. Nah, disitulah penuntut umum menilai pembunuhan terjadi atau peristiwa itu terjadi di jam 8. Nah, karena baterai ini mati si itu. Apakah masih nerima pesan? Masih. Nah, disitulah terus ditemukan kan memang darah sudah kering. Iya iya. Berarti kan kejadiannya itu sudah lama. Iya betul. Maksudnya bukan saat itu. Saat enggak. itu. Iya iya. Karena ditemukan terdakwa ini tidak dalam keadaan pingsan. Posisi darah di kepala sudah kering. Sudah kering. Berarti dari jangka waktu itu kan sudah agak lama. Sudah Iya. lama. Iya benar sekali. Jadi ada cukup waktu bagi terdakwa itu untuk menyusun ya strategi apa kira-kira ini. Iya. Nah, contoh, Gimana ini untuk pada saat ditemukan katanya kan pingsan, Iya, tapi iya. terdakwa menyampaikan kepada keluarga korban, di mana korban ini dibawa ke atas, Nah. ditarik ke atas. Oh. Iya, kok. Nah, orang pingsan kok ditarik ke atas gimana Iya, tahu? Betul betul. Berarti Iya. harusnya dia nggak sadar ya Iya, Pak ya. harus tidak mengetahui Iya, harusnya. iya. Kan masa ditarik ke atas terus pingsan dulu? Iya, Kan enggak lah. Kan akhirnya tim itu bergeraklah Iya, ke atas dan tidak ketemu karena diarahkan salah. Seandainya terdakwa ini mengarahkan ke bawah, Iya. pasti ketemu. Jaraknya itu terlalu dekat dengan posisi ditemukan. Nah, jadi itu contoh alibi ya. Iya, iya. Pada saat dipukul 1 kali, peng. Tapi lukanya kok banyak kali. Iya Iya. benar. 29. 20. Iya. Nah, itu tadi. Terus kok bisa menerangkan kemana ini Vira? Ke atas, kan? Kan sudah pingsan, kok bisa Iya, menerangkan benar. ke atas? Iya. Kenapa dia bisa sadar gitu? Iya. Kok bisa tahu gitu ya Mbak ya? Iya benar Iya. sekali Mbak Firna. Oke baiklah. Mengingat terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim nih Pak nih. Apa langkah sikap hukum yang diambil oleh kejaksaan terhadap putusan tersebut nih Bapak? Ya, sesuai standar operasional prosedur, Siap. tentu kita wajib melakukan upaya hukum. Itu dan itu sudah sesuai juga harapan dari keluarga korban. Itu. Tetap mengambil upaya hukum banding ya Pak? Ya, upaya hukum banding. Mudah-mudahan nanti putusan majelis hakim itu akan lebih bijaksana, akan lebih holistik menilai seluruh alat bukti, tidak bersifat subjektif atau didasarkan pada sikap primordial atau pertimbangan non yuridis lainnya. Nah itu. Oke, luar biasa. Baik Bapak, jadi di sini sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar ya Pak ya? Iya. Dari hulu ke hilir, dari Benar. awal. Ini kita Dari juga awal hingga akhir. Ini kita juga baru tahu. Iya, jadi lebih terang lagi. Oh, Iya, kayak lebih gini. terang-benderang lagi. Ya memang sebelumnya Paham ya. ya. Iya. Ya intinya sebelumnya memang tidak bisa disampaikan karena sebagai bentuk salah satu strategi pembuktian. Iya betul sekali. Betul. Tapi kalau sudah selesai seperti ini ya kita bisa sampaikan. Bisa dijelaskan ya Pak. Karena nanti alibinya kan berkembang lagi. Iya, benar, Contoh kayak benar. lukisan yang karikatur. Kenapa kok tidak dari awal? Iya. Gambar penggambarnya. Harus sketsa. Laku katanya. Ya. Dan kita tetap menghormati proses Iya, hukum yang berlangsung iya. ya Pak. Betul Intinya sekali. tugas pembuktian perkara itu ada di pundak JPU. Iya. Bawis las, bawis krah, gitu. Terdakwa tidak dibebani untuk pembuktian. Iya. Nah ini kan kami buktikan. Iya. Jadi Mbak Firna, Mbak Fetty, ya dari awal perkara ini tadi dijelasin sama Mas Budi tadi bahwa jaksa itu kalau sudah melimpahkan ke pengadilan itu sudah sangat yakin Iya. bisa Iya, membuktikan bahwa dia bersalah. Jadi mengawali dari koordinasi dengan penyidik dari kepolisian itu kan kenapa dirangkai dengan konstruksi dakwaan tersebut sehingga nanti di persidangan kami sudah matang. Jadi dalam pengertian yang disebut tadi beberapa alat bukti sudah sangat yakin pasti arahnya ke sana walaupun hakim ada yang berbeda pendapat Berbeda tadi. pendapat. Iya betul. Maksudnya di sini kan di tengah-tengah ini menjadi konsumtif dan viral nih di tengah-tengah jalannya persidangan. Kami harus melihat karena ini bisa dan mudah sekali dikonsumsi oleh publik, mungkin butuh penerangan hukum. Artinya persepsi orang oke lah boleh berbeda-beda, tapi kita harus menggarisbawahi bahwa yang harus kita dengar
di konteks ini adalah fakta persidangan. Iya betul. Bukan opini publik yang benar. dibuka di luar sehingga menafsirkan persepsi yang selalu berlainan, mengarah kepada beberapa pihak aja yang lebih banyak menjelaskan. Padahal kita konteks itu harus lebih menekankan kepada apa sih isi di persidangan itu. Iya, betul. Ya, walaupun saya mungkin misalkan saya ikut tapi hanya mendengar sepotong-sepotong juga saya tidak bisa berargumen terlalu jauh karena harus secara utuh. Betul. Nah, dari ada rangkaian-rangkaian pembuktian itu, baik dari yang mungkin dibuktikan sama penuntut umum, mungkin ada pembelaan dari pengacara juga yang menjadi satu kesatuan nanti yang dipertimbangkan oleh hakim sehingga mendapatkan kekuatan yang utuh sehingga jaksa pun yakin dalam tuntutannya tadi meminta 13 tahun dan hakim juga mempertimbangkan dari tadi antara jaksa dan pengacara ini sehingga mereka ngambil pertimbangan memutus tadi 6 tahun dengan pasal yang berbeda antara pembunuhan dan penganiayaan. Tadi pembunuhan ancaman 15 tahun, tadi karena pertimbangan tadi karena dia masih muda, hakim yang ancamannya 7 tahun tapi memutus 6 tahun seperti itu dalam penganiayaan yang menyebabkan mati seperti itu. Wah, luar biasa. Persepsinya pasti akan berbeda-beda. Betul sekali, Pak. Mengkonsumsi secara utuh di tengah-tengah persidangan. Iya benar. Betul. Jadi kita harus mempercayai fakta-fakta persidangan ya Pak, daripada opini-opini di Instagram, di komentar-komentar itu anak-anak agak-agak ini ya Pak, opini orang-orang itu Pak. Tidak akan terbawa arus kalau begitu satu sumber tidak mengkonsumsi dari dua yang terutama yang ada dalam fakta persidangan. Iya benar. Betul. Jadi podcast ini A1 nih Mbak. A1 ini langsung dari Jadi hasil sumbernya. dari- Hasil langsung dari jaksa penuntut umum. Betul sekali Mbak Firna. Jadi untuk Semeton Adiaksa juga agar lebih bijak. Harusnya. Dalam mendapatkan informasi, menyerap betul. informasi gitu kan. Karena nggak semata-mata informasi yang ada di sosial media itu benar. Betul. Adanya. Iya. Apalagi karena di era sekarang ya Mbak. Iya, karena yang benar adanya itu hanya ada dalam persidangan. Itu Betul. udah sesuai faktanya. Baik. Nah, dari perkara Radit Adiansyah ini Pak, pelajaran apa nih Pak yang dapat dipetik masyarakat mengenai pentingnya membedakan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan opini yang berkembang di ruang publik? Oke. Yang pertama, untuk pelaku tindak pidana ini sebenarnya tidak mengenal strata, miskin, kaya, terus tidak kriminal. Iya. Ya kan, mau miskin, mau kaya, atau suku apapun. Nah, jadi tidak ada itu sangkut pautnya dengan agama apapun, suku apapun. Semua punya potensi untuk melakukan asalkan manusia bukan sebagai malaikat, bukan sebagai nabi, tentu memiliki ada pepatah istilah makhluk khata' wa nisyan. Semua manusia itu punya potensi salah dan khilaf. Iya benar. Terus kedua, sempat kita sampaikan ada di hadis itu kulubani adamu khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap insan itu punya dosa dan salah. Dan sebaik-baik orang adalah yang bertaubat. Iya. Nah, di situ. Jadi kita tidak bisa menjamin seseorang ini tidak bersalah. Apalagi kita tidak 24 jam Iya benar. berada di situ. Betul sekali. Nah, kita kan bukan rokib atid yang selalu mendampingi 24 jam. Jadi pada intinya mau mahasiswa, mau dosen, mau miskin, mau kaya, mau jaksa, mau advokat, maupun profesi apapun itu berpotensi untuk melakukan tetap tindak pidana. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, ada ungkapan tadi sempat disinggung, ungdur makol walatang durman kol sebenarnya. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikannya. Nah, terus kemudian penuntut umum itu menilai adalah alat buktinya. Iya. Nah, jadi bahasanya itu ad-dhahiru tadullu alal batin kalau di kaidah fikih itu. Jadi yang dhahir itulah yang sebenarnya. Soal batin apa? Yaitu haknya Allah bahasanya. Jadi yang dinilai itu ada alat bukti, kemudian perbuatannya, bukan individunya. Jadi perbuatannya si terdakwa, bukan individunya terdakwa, bukan personalnya, tapi perbuatannya. Ya, Pak, ya. Itu. Nah, terus kemudian prinsip jaksa itu adalah kehati-hatian. Siap. Sepanjang saya menjadi jaksa selama 18 tahun, mungkin ribuan perkara, dan alhamdulillah tidak ada yang bebas. Kenapa? Sesuai prinsip lebih baik, kalau ragu lebih baik tidak usah.
Tapi kalau kenapa semua perbuatan itu kita pasti dihisap. Iya, betul. Kita dimintai pertanggungjawaban kelak. Iya, betul. Jangan sampai kita salah menilai. Iya, betul. Sehingga adigium itu benar. Lebih baik kita melepaskan orang yang bersalah daripada memenjarakan 1.000 orang yang tidak bersalah. Iya, betul. Nah, jadi itu prinsip kehati-hatian. Nah, kenapa sih kok jaksa itu hakul yakin terhadap perkara? Ya alat buktinya terang beneran. Iya, benar sekali, Bapak. Dan itu nanti kita tak pertanggungjawabkan gitu. Iya. Nah, itu sih. Nah, terus kedua, ini sebenarnya korban sebenarnya itu adalah keluarga yang meninggal dunia. Jangan dibalikkan. Iya, betul. Yang suspek siapa, yang Benar. victim siapa. Benar, betul. Jangan dibolak-balik. Iya, benar. Nah, tapi ya kita apresiasi betul terhadap keluarga korban. Pertama, dia sudah tidak mengajukan restitusi, Iya, iya. ganti rugi. Rugi. Padahal itu berhak. Iya. Kenapa? Tentu sudah mengkira, oh ini masih mahasiswa, punya harta tidak, atau pertimbangan yang lainnya. Ini kan tidak. Terus kedua, sepatutnya kita bijaksana dalam sosial media. Iya, betul. Mana yang tidak menyinggung perasaan orang. Bagaimanapun yang meninggal itu anak perempuan. Tentu kan dari sisi kehormatan, Iya. dari sisi dignity, itu kan kita harus jaga. Iya, betul sekali, Pak. Saya ingat itu senior saya menyampaikan, nah, kalau kamu tidak bisa bikin senyum orang, minimal jangan bikin nangis. Itu diam saja. Iya. Kalau Anda tidak bisa bantu memperbaiki, minimal tidak usah merusak. Iya, betul. Ya sudah, diam saja. Iya, benar. Itu sih. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Berarti jaksa penuntut umum ini tidak semata-mata memutuskan ini sekian tahun penjara. Itu berdasarkan alat bukti yang sudah Iya. dikumpulkan dan yang sudah didapat ya, Iya. Pak ya. Dengan prinsip kehati-hatian itu, Mbak. Iya, benar sekali. Nggak asal-asal aja untuk memutuskan pidana tersebut Iya. ya, Pak. Iya. Baiklah Bapak. Nah, tadi kan sudah ada pelajaran apa yang dipetik nih Pak oleh masyarakat dari perkaranya Radit Ardiansyah ini. Iya. Mungkin bisa diberikan nih Pak nih apa pesan kejaksaan kepada masyarakat agar tetap menghormati proses penegakan hukum. Pak Harun ini. Iya, Senior. baik, Yang siap. lebih senior ya. Siap Bapak, dan menjunjung asas Ya. praduga tak bersalah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Oh ya, ntar sebelum ini saya Baik. pas ingat ya. Baik. Presumption of guilty and presumption of not guilty. Jadi gini, posisi presumption of innocent itu posisinya untuk hakim Ya. atau advokat. Ya husnudzon lah bahasanya. Iya, Dianggap ini husnudzon. baik. Tapi kalau jaksa pada saat menyusun surat dakwaan itu namanya menyangka, disangka, pasti persepsinya Iya. presumption of guilty. Guilty. Kalau saya dari awal itu persepsinya not guilty, saya tidak mungkin hadirkan ke sidang. Oh ini baik, ini enggak. Iya benar. Tapi berdasarkan alat bukti begini-begini, maka disusun perception of guilty. Oke. Nanti pada saat lah persidangan itu diuji, gitu. Jadi kalau bisa disederhanakan, yang suudzon itu jaksa, Iya. yang Yang husnudzon Susan itu hakim dan advokat. ya ini. Iya. Jadi menyusunnya Anda saya sangka, Anda saya dakwa, Anda ini. Iya. Kan di situ kepastian hukumnya. Iya, Kami yang membuktikan, kami yang sangka. Lah itu ya. Posisi kalau enggak itu enggak ada kasus. Iya betul. Iya kan? Iya, jadi advokat semua umpamanya. Iya betul. Atau suudon semua ya enggak ada persidangan. Nggak ada persidangan, iya benar. Terus gini, Ya. kedudukan advokat sama penuntut umum itu equal. Sama ya. Sama, ya. siap. Sistemnya namanya sistem diferensiasi fungsional. Jadi dulu APH itu 3, sekarang 5. Hakim, advokat, penuntut umum, penyidik, Ya. sama pembimbing pemasyarakatan. Kedudukannya itu equal. Nah, punya hak namanya equality of arm. Sama Sama. Iya, baik. sama sistem adversial. Makanya kalau ada penuntutan, Anda keberatan, pledoi. Iya. Setelah pledoi, replik. Setelah itu duplik. Lah itu. Jadi permasalahan kalau pada saat persidangan, ya di persidangan sudah ada mekanismenya. Itu ya. Mungkin Iya, Pak. tadi Pak Harun lanjut. Jadi kepada Semeton Adiaksa tadi bicara equal, memang equal untuk berpersepsi boleh.
sama, tapi harus menilai dari sumbernya. Baik. Artinya yang kita soroti ini kalau untuk masalah tindak pidana, jadi harus melihat kepada siapa yang ada di situ. Dalam artian ini polisi, APH, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan yang ada di tengah-tengah persidangan itu ada pengacara. Kita harus lihat dari sumbernya, bukan dari apa yang tadi disampaikan di media sosial saja. Jadi kalau melihat dari sumbernya, apalagi sekarang sudah zaman teknologi ya, dan dalam perkara ini pun sama, ada siaran langsungnya sebenarnya dari beberapa sumber gitu ya, yang sudah diizinkan oleh hakim di persidangan tersebut. Jadi walaupun dalam hal ini juga ada beberapa persepsi yang muncul yang berlainan, padahal kalau harus menilai itu harus secara spesifik dia menilainya seperti itu. Kadang namun masyarakat tidak semua paham luas masalah hukum, mungkin kita sah-sah saja mungkin asal dikonsumsi sendiri, tapi jangan diungkapkan mungkin terlalu vulgar. Apalagi Saja mudah-mudahan bisa masyarakat melihat dalam suatu urusan tindak pidana yang sedang berlangsung harus bijaksana. Iya, betul. Jadi intinya menghormati proses hukum yang berlangsung dulu ya Pak ya. Iya, jangan langsung ambil comot-comot informasi dari yang tidak jelas sumbernya dari mana. Karena kebanyakan berita itu sepotong-sepotong Pak. Iya betul. 10, cuman 1 menit. Nah itu yang menimbulkan persepsi lain oleh masyarakat. Jadi multi tafsir ya Pak. Iya betul sekali Wah. Betul Pak. Jadi masyarakat tuh multi tafsir tuh Pak. Ada yang kadang ke kanan ke kiri. Iya. Kebenaran itu tidak bisa di voting. Iya. Gitu Pak. Siapa yang itu Radit angkat tangan? Iya bisa. betul. Siapa yang ini angkat tangan? Tidak bisa. Jadi kepada kekuatan alat bukti. Iya. Betul. Siapa yang mencuri ini angkat tangan ya kan? Tidak. Iya, ini sebenarnya cukup ramai apalagi khususnya di provinsi NTB ya Pak ya. Benar. Dan sudah sampai di tahap banding saat ini. Dan kita terus menghormati proses hukum yang berlangsung, upaya hukum yang sudah berlangsung, dan kepada masyarakat juga gimana Mbak? Agar lebih bijak. Betul. Kalaupun mendapatkan informasi yang belum valid untuk informasinya, mungkin bisa di-keep sendiri. Konsumsi pribadi dulu. Sampai memang kita mendengar dari sumbernya. Betul sekali, sampai terverifikasi bahwa kebenarannya ini memang benar nyatanya. Betul. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa menjelaskan. Benar sekali, bisa mengulas pemahaman dari kasus Radit ini secara objektif. Betul sekali. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Harun atas ini ya kesempatan. Waktunya atas kesempatannya yang dapat bergabung ke dalam podcast Besmeton kita ini, yang kita tahu di tengah-tengah kesibukan beliau. Betul, ini, sangat sibuk ini Mbak. Iya, ini kesempatan berharga nih kita bisa dapat podcast bareng. Iya, tadi kita juga untuk atur jamnya juga tadi sempat banyak revisi ya Mbak ya. Iya, dan mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada masyarakat. Iya, bisa mendapat sifat positif kepada masyarakat. Iya, oke, baiklah. Demikianlah untuk acara podcast kita pada episode kali ini. Untuk Semeton Adiaksa semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Kejati NTB kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi pada channel YouTube Semeton Adiaksa semuanya, agar Semeton Adiaksa tidak ketinggalan dengan podcast-podcast kita menarik lainnya. Betul sekali. Dan juga saya Freti Sitompul, rekan saya Firna Priyanka. Kami pamit undur diri dan salam Adiaksa. Bye-bye.